kita secara pribadi maupun bersama keluarga dan komunitas membuat wujud pertobatan kita, supaya kita semakin mengasihi kepada Allah dan sesama kita. Kita semakin peduli dan akhirnya kita semakin bersaksi. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 9 Maret, Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu untuk mempertobatkan dan mengampuni kami. Semoga dengan rahmat-Mu kami mampu bertobat dan menerima pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 29 sampai 32. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tanda Yunus yang disebut dalam bacaan yang pertama maupun dalam bacaan Injil memberi peneguhan di awal Minggu Prapaskah ini untuk menghayati pertobatan secara nyata, secara konkret dalam hidup kita. Yunus berkeliling di Niniwe mengabarkan pertobatan agar Niniwe, kota besar dan mengagumkan itu, tidak ditunggang balikkan. Sebetulnya dari paham bangsa pilihan, orang-orang Niniwe atau bangsa asing layak untuk dibinasakan. Namun nyatanya orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Bahkan raja kota Niniwe turun dari singgasana dan mengumumkan pertobatan bersama para pembesarnya. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Itulah pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Padahal mereka adalah orang asing. Mereka adalah orang yang bukan pilihan dari Allah sendiri. Namun ternyata mereka yakin dan percaya akan keselamatan Allah, akan rahmat dan pengampunan Allah bagi mereka.
Saudari-saudaraku yang terkasih, pertobatan macam apa yang perlu kita buat yang bermakna bagi diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar kita, hingga pemimpin serta mereka yang berkedudukan. Tema Paskah tahun ini menjunjung tinggi martabat manusia, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi, yang ditawarkan kepada kita umat Katolik, khususnya Keuskupan Agung Jakarta, pastinya akan membantu kita mengarahkan sikap tobat dan perwujudan solidaritas nyata sebagai buah pertobatan kita. Satu sikap solidaritas dan bertindak untuk kesejahteraan orang lain kiranya dapat menjadi makna pertobatan kita. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita secara pribadi maupun bersama keluarga dan komunitas membuat wujud pertobatan kita, supaya kita semakin mengasihi kepada Allah dan sesama kita. Kita semakin peduli dan akhirnya kita semakin bersaksi lewat perbuatan dan sikap hidup kita itu sebagai wujud pertobatan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.